Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Purwanti selaku dosen dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan beranggotakan kelompok sebagai yang tertera di layar. Langsung ke materi saja untuk pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kekuatan daya pikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam diri, yang perlu digali, dibina, dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Sumber daya manusia merupakan kemampuan potensial yang dimiliki manusia yang terdiri dari kemampuan berpikir, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan atau bersifat teknis atau manajerial. Jadi, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menurut saya adalah proses bagaimana manajemen mendapatkan pengalaman, keahlian, dan sikap untuk menjadi atau meraih sukses sebagai pemimpin dalam organisasi. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan pengembangan. Nah, nomor 1, dukungan manajemen puncak. Tanpa dukungan manajemen puncak, program pemberdayaan dan pengembangan tidak akan berhasil. Cara paling efektif untuk mencapai kesuksesan adalah para eksekutif harus aktif mengambil bagian dalam pelatihan dan memberikan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Nomor 2, komitmen para spesialis dan generalis. Harus berkomitmen dan terlibat dalam proses pemberdayaan dan pengembangan. Tanggung jawab utama untuk pemberdayaan adalah pengembangan melekat pada para manajer ini, dari mulai presiden dan chairman of the board ke bawah. Para profesional pemberdayaan dan pengembangan semata-mata hanya memberikan keahlian teknis saja. 3. Kemajuan teknologi. Mungkin tidak ada faktor selain teknologi yang memberi pengaruh lebih besar pada pemberdayaan dan pengembangan, khususnya komputer dan internet. Sangat mempengaruhi berjalannya fungsi-fungsi bisnis. Teknologi telah memainkan peran besar dalam mengubah cara pengetahuan yang disampaikan kepada para karyawan, dan perubahan ini terus berlanjut. Nomor 4, kompleksitas organisasi. Perubahan-perubahan yang semakin cepat dalam teknologi, produk, sistem, dan metode telah memberikan pengaruh signifikan pada persyaratan khususnya di dunia kerja. Dengan demikian, para karyawan sukses secara terus-menerus meningkatkan keterampilan mereka dan mengembangkan sikap yang memungkinkan mereka tidak hanya beradaptasi terhadap perubahan, namun juga menerima dan bahkan mencari perubahan tersebut. 5. Gaya belajar. Meskipun banyak hal yang tetap belum diketahui mengenai proses belajar, beberapa generalisasi yang diambil dari ilmu-ilmu perilakuan telah mempengaruhi, misalnya di dalam perusahaan-perusahaan melaksanakan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu just-in-time training adalah pemberdayaan yang diberikan kapanpun dan dimanapun pemberdayaan tersebut dibutuhkan. Cara menyampaikan pengetahuan kepada para karyawan yang berbasis kebutuhan dimanapun di seluruh dunia dan pada kecepatan yang konsisten dengan gaya belajar mereka. Meningkatkan nilai pemberdayaan dan pengembangan. 6. Fungsi-fungsi sumber daya manusia lainnya. Pelaksanaan yang sukses dari fungsi-fungsi sumber daya manusia lainnya juga memiliki pengaruh penting terhadap pemberdayaan dan pengembangan. Sebagai contoh, jika upaya-upaya rekrutmen dan seleksi hanya menarik pada karyawan berkualifikasi sedang, perusahaan akan membutuhkan program-program pemberdayaan dan pengembangan yang ekstensif. Berikutnya adalah proses pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia. 1. Menentukan kebutuhan-kebutuhan spesifik pemberdayaan dan pengembangan. Perubahan-perubahan besar dalam lingkungan eksternal dan internal mendorong perubahan misalnya di dalam perusahaan. Kebutuhan-kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan
pengembangan bisa ditentukan dengan melakukan analis pada beberapa level. Analisis organisasi dari perspektif organisasi secara menyeluruh, misi-misi, tujuan-tujuan, dan rencana-rencana strategik perusahaan dipelajari bersama dengan hasil-hasil perencanaan sumber daya manusia. Analisis tugasnya, level analisis berikutnya berfokus pada tugas-tugas yang diperlakukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Analisis orang, menentukan kebutuhan pemberdayaan individual merupakan level terakhir. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang relevan adalah siapa yang perlu dilatih, dan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan jenis apa yang dibutuhkan para karyawan. Penilaian kerja serta wawancara atau survei terhadap supervisor dan pemegang pekerjaan. 2. Menetapkan tujuan-tujuan spesifik pemberdayaan dan pengembangan. Pemberdayaan dan pengembangan harus memiliki tujuan-tujuan yang jelas dan ringkas, kemudian dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan itu sendiri. Tanpa tujuan-tujuan tersebut, tidak mungkin merancang program-program pemberdayaan dan pengembangan yang bermanfaat. Berikutnya adalah metode-metode pemberdayaan dan pengembangan. 1. Arahan instruktur. Metode arahan instruktur, instructor aid, tetap efektif untuk banyak jenis pemberdayaan dan pengembangan. Salah satu manfaat pemberdayaan dan pengembangan dengan arahan instruktur adalah bahwa instruktur bisa menyampaikan sejumlah besar informasi dalam waktu relatif singkat. Di samping itu, kepribadian yang dibawa instruktur ke dalam kelas bisa memacu keinginan orang untuk belajar. 2. Studi kasus. Studi kasus, case study, adalah metode pemberdayaan dan pengembangan di mana para trainer mempelajari informasi yang diberikan dalam sebuah kasus dan mengambil keputusan berdasarkan hal tersebut. 3. Permodelan perilaku. Permodelan perilaku, behavior modeling, adalah metode pemberdayaan dan pengembangan yang memungkinkan seseorang untuk belajar dengan meniru atau mereplikasi perilaku orang-orang lainnya untuk menunjukkan kepada para manajer cara menangani berbagai situasi. 4. Ada permainan peran. Permainan peran, role playing, adalah metode pemberdayaan dan pengembangan di mana para peserta diminta untuk merespons permasalahan-permasalahan khusus yang mungkin muncul dalam pekerjaan mereka dengan mengiris situasi-situasi dunia nyata. Nomor 5, ada permainan bisnis. Permainan bisnis, business games, adalah metode pemberdayaan dan pengembangan yang memungkinkan para peserta untuk mengambil peran-peran seperti presiden, controller, atau vice president, pemasaran dari kedua organisasi bayangan atau lebih, dan bersaing untuk sama lain dengan memanipulasi faktor-faktor yang dipilih dalam suatu situasi bisnis tertentu. On the job training. On the job training atau OJT adalah metode pemberdayaan dan pengembangan informal yang memungkinkan seseorang karyawan untuk mempelajari tugas-tugas dalam pekerjaan dengan mengerjakan secara nyata. Berikutnya adalah sistem penyampaian, pemberdayaan, dan pengembangan. 1. Ada universitas perusahaan, sebuah sistem penyampaian, pemberdayaan, dan pengembangan yang diberikan di bawah payung organisasi disebut universitas perusahaan. Corporate University. Lembaga pemberdayaan dan pengembangan perusahaan berbeda dengan program pendidikan tradisional dalam hal fokusnya pada penciptaan perubahan organisasi yang melibatkan bidang-bidang seperti pemberdayaan perusahaan, pengembangan karyawan, dan pembelajaran orang dewasa. Lembaga tersebut bersifat proaktif dan strategik, alih-alih reaktif dan taktis, serta dapat dikaitkan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Nomor 2, ada akademi dan universitas. Selama beberapa tahun terakhir, akademi dan universitas telah menjadi sistem penyampaian utama untuk melatih para karyawan profesional, teknis, dan manajemen. Banyak akademi dan universitas negeri dan swasta mengambil pendekatan pemberdayaan dan pendidikan yang hampir sama dengan yang dilakukan universitas perusahaan. Program-program pemberdayaan dan pengembangan perusahaan seringkali bermitra dengan akademi dan universitas atau organisasi-organisasi lainnya untuk
menyampaikan pemberdayaan dan pengembangan. Community College adalah lembaga pendidikan tinggi yang didanai secara publik serta memberikan program-program pemberdayaan vokasional dan gelar associate. Beberapa pemberi kerja telah menyadari bahwa community college bisa memberikan jenis-jenis pemberdayaan tertentu secara lebih baik dan lebih efektif biaya dibandingkan yang bisa mereka lakukan. Nomor 4 ada e-learning. E-learning adalah sistem penyampaian pemberdayaan dan pengembangan untuk instruksi online. Secara ini mengambil manfaat dari kecepatan, memori, dan kemampuan manipulasi data dari komputer untuk fleksibilitas yang lebih besar dalam instruksi. Manfaat dasarnya adalah bahwa sistem tersebut bersifat bisa diatur kecepatannya secara mandiri dan terindividualisasi, serta dapat dijalankan pada jam kerja atau jam istirahat. Banyak dilakukan 2 tahun terakhir karena wabah COVID-19. Berikutnya ada orientasi. Orientasi adalah upaya pemberdayaan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, pekerjaan, dan kelompok kerja. 1. Ada kegunaan orientasi. Salah satunya, situasi kerja pada saat-saat awal akan sangat membantu bagi karyawan baru untuk mengetahui bagaimana perjalanannya diselaraskan ke dalam struktur organisasi dan tujuan-tujuan perusahaan. Berikutnya ada kebijakan dan aturan perusahaan. Setiap pekerjaan dalam organisasi harus dijalankan berdasarkan petunjuk-petunjuk dan batasan-batasan yang diberikan oleh kebijakan dan aturan. Para karyawan harus memahami hal-hal tersebut untuk memastikan transisi Lancer di tempat kerja. Berikutnya, kompensasi. Para karyawan memiliki minat khusus dalam memperoleh informasi mengenai sistem imbalan. Manajemen biasanya memberikan informasi ini selama proses rekrutmen dan seleksi serta seringkali mengulangnya dalam orientasi. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan secara nyata mencerminkan bagaimana kita melakukan segala sesuatu di sini. Hal ini berhubungan dengan segala sesuatu mulai dari cara para karyawan berpakaian hingga cara mereka berbicara. Berikutnya adalah ukuran-ukuran untuk mengevaluasi pemberdayaan dan pengembangan. Para manajer harus berusaha untuk mengembangkan dan menggunakan ukuran-ukuran pemberdayaan dan mengembangkan karena informasi tersebut dapat memperlancar jalan untuk mendapat persetujuan anggaran dan penerimaan eksekutif. Model Kirkpatrick untuk evaluasi pemberdayaan digunakan secara luas dalam lingkungan pembelajaran. Level-level dalam model ini adalah 1. Opini peserta merupakan pendekatan yang diberikan respons atau memberikan respon dan saran untuk perbaikan, terutama tingkat kepuasan pelanggan. Pendekatan ini juga adalah cara yang baik untuk mendapatkan umpan balik secara cepat dan murah. Nomor 2 ada tingkat pembelajaran. Desain kelompok kontrol pretest, post-test adalah salah satu prosedur evaluasi yang mungkin digunakan. Perbedaan dalam pretest dan post-test antara kedua kelompok tersebut digunakan untuk mengevaluasi pemberdayaan yang telah diberikan. Berikutnya adalah pengembangan organisasi. Organization development adalah proses terencana untuk memperbaiki organisasi dengan mengembangkan struktur, sistem, dan prosesnya guna meningkatkan efektivitas dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Nomor 1 adalah survei feedback. Adalah proses pengumpulan data dari unit organisasional dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan data objektif dari sumber-sumber lain seperti dokumen produktivitas, turnover, dan kemangkiran. Nomor 2 ada quality circle, adalah sekelompok karyawan yang secara sukarela rutin bertemu dengan supervisor mereka untuk mendiskusikan masalah-masalah mereka, menyelidiki penyebab-penyebabnya, merekomendasikan solusi-solusi, dan mengambil tindakan perbaikan setelah mendapat kewenangan melakukannya. Nomor 3 ada team building, adalah usaha sadar untuk mengembangkan kelompok-kelompok kerja yang efektif dan keterampilan-keterampilan kooperatif dalam organisasi secara keseluruhan. Team building yang
efektif dapat menjadi cara paling efisien untuk meningkatkan semangat kerja, retensi karyawan, dan profitabilitas perusahaan. Nomor 4 ada sensitivity training. T-group training adalah suatu prosedur yang dirancang untuk membantu orang-orang mempelajari cara orang-orang lain mempersepsikan perilaku mereka. Pemberdayaan ini didasarkan pada asumsi bahwa sejumlah individu yang bertemu dalam situasi yang tidak terstruktur akan mengembangkan hubungan kerja antara satu dengan lainnya. Materi terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting sebagai potensi besar dalam diri manusia, dan hal ini harus digali dan ditempa semaksimal mungkin. Untuk menciptakan sumber daya manusia dalam organisasi haruslah dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Ya, mungkin segitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.